Maksud bisa bermanfaat untuk hati itu manfaat untuk apa? Yaitu manfaat untuk membersihkan hatinya. Jangan sampai hati ini lalai dengan Allah. Menyembuhkan penyakit hati yang jauh dari Allah, sehingga dengan begitu bisa dekat dengan Allah. Terus yang dimaksud dalam hikmah ini, kata uzlah. Uzlah ini yang diartikan dengan kita menyingkir dari orang banyak. Ini yang dimaksud uzlah dalam hikmah ini. Walaupun pengertian uzlah secara hakiki tidak seperti itu. Nanti akan bisa kita korek dalam teksnya itu. Makanya fal muridu idza kana mukhalitan linnas ishtaghala nadruhu bil mahsusat fala yatafakkaru qalbuhu illa fiha wala yazalu nadhiran illa li alami syahadah. Murid ketika dia masih bergaul dengan manusia, maka angan-angannya, pemikirannya ini akan sibuk dengan apa yang terlihat, apa yang terasa oleh dirinya yang ada di depan matanya. Sehingga hatinya tidak akan pernah bisa lepas dalam berpikirnya dari lingkup alam nyata ini. Tidak akan bisa pernah lepas dari itu. Ada lewat mobil, pikiran kita langsung mikir mobil. Ada orang lewat dengan pakai perhiasan bagus, pikiran kita juga terseret ke sana. Laki-laki melihat ada wanita cantik lewat, akhirnya pikirannya juga tertuju pada wanita cantik. Jadi pikirannya hanya terikat dari apa yang terlihat di alam nyata ini saja, sehingga pemikirannya masih terbelenggu. Nah, makanya fa'idha tazalahum in akasal halu wajala qalbuhu fi alamil ghaib. Kalau dia bisa menyingkir dari manusia banyak, dia menyepi, maka permasalahannya akan berbalik. Berpikirnya pun juga akan bisa tembus pada alam gaib. Makanya ada satu hadis yang menyebutkan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nah, bayangkan 70 tahun itu berapa banyaknya. Itu hanya berpikir sesaat. Kenapa begitu? Perjalanan waktu yang 70 tahun itu bisa ditempuh hanya sesaat lewat pemikiran kita. Kita buktikan ya. Nek panjenengan kepingin lihat Monas, berarti kan harus datang ke sana. Ini butuh berapa waktu ke sana untuk menyatakan bagaimana Monas? Kan seperti itu. Tetapi jarak yang begitu jauh cukup dengan pikiran kita langsung seketika tembus ke sana. Gimana? Tembus ke sana. Itu makanya kenapa berpikir sesaat itu bisa lebih baik daripada 70 tahun. Karena ya 70 tahun itu ternyata bisa ditempuh hanya satu saat. Misalnya ngeten,
Kita gambarnya ngeten nggih. Kalau kita nalarkan. Jadi wong iku kangge ngresiki ati niku lewat amalan-amalan dengan tekun sholat, baik sholat yang wajib dan sholat yang sunnah, tekun dengan puasa baik yang wajib ataupun yang sunnah, tekun dengan zikir, tekun dengan berbagai macam kebaikan, tekun dengan itu, ini semuanya kan merupakan sarana juga untuk agar hati ini bisa bersih. Loh kok bisa? Lah itu lihat saja, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu ke sana arahnya, untuk mencegah kita jangan sampai melakukan hal yang munkar dan hal-hal yang kotor. Berarti amal itu juga ada fungsi sisi itu, membersihkan hati. Tapi orang untuk menghilangkan satu penyakit dari hati melalui zikir, melalui ibadah-ibadah, itu mungkin butuh bertahun-tahun. Sampai kalau kita lihat, kita baca dalam kitab-kitab tasawuf, seperti dalam kitab Kifayatul Adqiya, ada disebutkan orang itu hanya mengobati satu penyakit hati itu butuh 40 tahun. 40 tahun. Sudah berjalan 40 tahun dikira sudah bersih, tapi setelah diteliti ternyata masih belum selesai, belum tuntas. Berarti 40 tahun belum tuntas. Itu lewat sarana amalan tadi. Tetapi dengan cara berpikir yang benar, berpikir yang jernih. Karena dengan berpikir kita introspeksi apa saja kekurangan kita. Dengan tahu kekurangan kita, kita bisa membenarkan mana yang salah, dirubah. Mana yang tidak baik, maka dirubah dengan yang baik. Akhirnya ada sikap seperti itu. Apa kira-kira yang akan menjadikan Allah itu ridho? Apa kira-kira yang akan menjadikan Allah itu murka? Dengan berpikir kita akan menemukan hal-hal itu. Sehingga karena cepatnya kita menemukan, maka kita langsung bisa pada tujuan yang dekat. Itu maksudnya berpikir. Makanya dalam hadis tadi disebut seperti itu. Tetapi ada alasan lain sebenarnya, kenapa berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun, seperti disebutkan di sini, wadzalika li'annahu yasilu bihi ila ma'rifati haqa'iqil asya. Sebab dengan cara berpikir ini, murid akan bisa mencapai pada pengetahuan tentang hakikat segala apapun. Dengan jalan berpikir, murid akan tahu cara mengagungkan Allah dan akan tahu mengagungkan hal-hal yang menjadikan Allah ridho. Nah, dengan pengetahuan itu akhirnya dia bergerak untuk melakukan, untuk menjalankan apa yang sudah diketahuinya itu. Ini sisi keutamaan berpikir sesaat tadi. Nah, orang kalau hanya beramal saja tanpa kita mengoreksi, ini kan tidak tahu. Untuk tahu saja amalnya ini sebenarnya sudah sah atau belum saja masih sulit. Amalnya ini sudah benar atau betul masih sulit untuk mengoreksi itu. Makanya dengan cara berpikir kita nanti ibaratnya orang itu begini. Sama-sama bekerja, misalnya tukang bangunan, kan bangunan itu misalnya hanya bikin tembok, ini kan hanya bata saja ditata kan gini. Orang tahu, orang bikin tembok itu bata ditata dengan pakai luluh. Tapi yang satunya
ini sudah tahu ilmunya, sudah tahu teorinya. Kalau dua orang ini bekerja, tentu hasilnya akan beda. Tentu yang tadi berilmu, dia akan lebih baik hasilnya. Yang tidak berilmu, mungkin sudah jadi tertumpuk-tumpuk, tapi ada angin lewat, roboh. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Dia itu hanya tahu saja, tapi tidak ngerti ilmunya. Tidak ngerti ilmunya. Maka walaupun benar sama-sama selesainya, tapi selesainya yang tidak tahu ilmunya ini rapuh. Sementara yang satunya karena berilmu, apa yang dibangun tadi menjadi kuat dan kokoh. Itu perbandingannya. Nah, seperti halnya dengan kita beribadah, hanya beribadah saja, tapi kita tanpa tahu kita ibadah ini sebenarnya hakikatnya bagaimana, tujuannya apa, hakikatnya apa, belum tahu seperti itu. Yang penting pokoknya hanya ibadah saja. Dengan orang yang sudah tahu bahwa dengan cara saya zikir seperti ini, maka ini nanti akan berfaedah begini-begini, tahu seperti itu, maka ini akan lebih cepat yang sudah tahu daripada yang belum. Sakit tapi perumpamaan itu. Makanya saking utamanya berpikir tadi. Pernah seseorang bertanya kepada Ummi Darda, yang ditanyakan tentang ibadah suaminya, yaitu Abi Darda. Orang ini bertanya begini, apa amalan yang paling utama yang dilakukan oleh Abi Darda? Istrinya, yaitu Ummi Darda, itu menjawab, amal beliau yang paling utama adalah berpikir. Nah, itu. Dan alasan kenapa berpikir itu lebih utama dari ibadah 70 tahun tadi, karena alasan dengan berpikir itu murid akan bisa mengetahui hakikat segala apapun, bisa mengagungkan Allah, bisa mengagungkan apapun yang menjadikan Allah ridho, dan dia bisa mengerjakannya. Juga akan meremehkan, akan menganggap remeh setiap apapun yang akan menjadikan Allah ghadab. Sehingga karena dia sudah tahu ini nanti yang akan berakibat ghadabnya Allah, maka dia akan berusaha menjauh. Dan dengan berpikir itu pula, dia akan melihat bahaya atau bencana yang ada pada nafsu, yang sangat lembut, yang kadang-kadang tanpa kita berpikir itu tidak terasa. Dengan itu, dengan berpikir ini, kita juga bisa tahu usaha-usaha musuh kita, yaitu setan, di dalam menghancurkan kita. Juga kita akan tahu bahwa hakikat daripada dunia yang selalu menipu pada diri kita. Dan dengan cara berpikir ini, dia juga akan tahu bagaimana cara-cara untuk menjauhi semua tadi. Sehingga dengan dia tahu cara-caranya tadi, dia bisa selamat dengan sebab berpikir tadi dari setiap bencana yang muncul karena bergaul dengan orang banyak. Wabil uzlatil madhkurah yahsulut tamarrunu alal khalwah allati hiya ahadu arkanit thariq. Dan dengan uzlah inilah maka murid ini akan berlatih untuk melakukan khalwah, di mana khalwah ini salah satu rukun dari 4 rukun bagi murid yang sedang suluk. Rukun dari orang yang suluk ada 4 ini. Yang pertama khalwah itu tadi. Yang kedua adalah as-sumtu, bersikap diam, tidak banyak bicara. Terus yang ketiga tahan lapar, mangane ra tau warak. Terus yang keempat betah melek bengi. Itu rukune wong suluk niku ngoten. Nah,
dengan 4 rukun inilah banyak wali abdal ini yang akhirnya berhasil menjadi wali abdal. Itu yang sudah teruji dari apa yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama dahulu. Nah, ternyata dengan 4 rukun tadi ini orang itu bisa terangkat tingkatannya menjadi wali abdal tadi. Tetapi uzlah ini menjadi penting dan akan bermanfaat untuk hati ini. Ini adalah bagi murid yang masih berjalan suluk sendirian tanpa ada tanpa ada pengawasan guru. Kalau murid ini berada dalam pengawasan guru, maka tentu saja murid ini tidak bisa uzlah, tapi tentu akan bergaul dengan gurunya dan juga bergaul dengan teman-temannya yang bisa menolong dia untuk suluk ini. Ini kalau untuk murid itu tapi masih mending, masih minim karena pergaulannya masih terbatasi pada komunitas yang satu arah, komunitas yang satu pemikiran. Kan enak kalau kita berkumpul dengan orang yang satu komunitas seperti itu. Ini akhirnya yang dipikirkan tidak tercapai. Itu lebih mending daripada kita bergaul bebas. Karena kalau bergaul lepas, itu berarti masih banyak lagi yang akan kita tampung, yang akhirnya akan memenuhi hati kita. Maka dipandang dari sudut ini, walaupun dia berada dalam asuhan guru dan bergaul dengan teman-teman sesama belajar, maka ini masih bisa kita anggap sebagai uzlah, walaupun belum sesempurna uzlah. Sebenarnya yang ingin disampaikan di sini adalah uzlah ini sangat penting bagi orang-orang yang masih dalam ranah suluk. Tetapi nanti untuk orang-orang yang sudah sampai pada puncak, pada tingkatan wusul, maka uzlah ini sudah tidak penting lagi. Makanya terusannya di situ, fa idza dhahabat ru'unatu nafsihi wa shara minal arifin fala tadurruhu mukhalatatul khalqi ajma'in. Kalau kotoran-kotoran nafsunya, kotoran-kotoran hatinya ini sudah hilang dan dia telah menjadi salah satu di antara orang-orang yang makrifat, maka bergaul dengan manusia keseluruhannya ini sudah tidak membahayakan lagi. Kenapa? Sebab orang yang sudah usul, maka ketika dia oleh Allah ditempatkan untuk bergaul dengan orang banyak, maka orang ini pandangannya kepada makhluk ini tidak akan menghalangi mereka, menghalangi beliau untuk tetap menyaksikan Allah. Itu masalahnya. Makanya itu baik campur ataupun tidak sama saja bagi mereka, tidak masalah. Yang terlihat tetap Allah. Li'annahu hina idzin la yara ghairallahi ta'ala. Sebab pada saat itu ketika dia sudah menjadi salah satu orang yang makrifat, maka yang dilihat hanya Allah. Dia tidak melihat pada selain Allah. Itu masalahnya kenapa dia bergaul ataupun tidak sama saja, tidak ada manfaat juga tidak ada bahayanya. Nah, ini yang nanti akan kita kenal orang yang sudah pada posisi ini biasanya adalah orang-orang yang sudah di makom baqo. Dan orang yang sudah di makom baqo ini sudah puncak. Dan orang yang menempat di situ ini biasanya ada tugas dari Allah untuk itu seperti tugas yang diemban oleh para utusan, para rasul, tugas yang diemban oleh para wali, tugas yang diemban oleh para ulama, warasatul anbiya. Kalau sudah ditugaskan itu mau tidak mau kan harus bergaul. Tapi karena dia sebelum bergaul ini sudah khusyuk, maka
bergaulnya ini sudah tidak membahayakan lagi. Wa'lam annal fikrata hiyal maksudu wal uzlatu wasilatun laha wa mu'inatun alaiha. Niki yang kula tandasaken di awal pembahasan tadi. Ketahuilah bahwa berpikir itu tak tujuannya. Jadi tujuan dalam hikmah ini adalah kita digiring agar kita mau berangkat berpikir secara benar. Dan perantara untuk menuju berpikir yang benar adalah dengan cara uzlah. Berarti uzlah ini adalah perantaranya yang akan bisa menolong untuk bisa berpikir. Nah, setelah ini nanti, setelah hikmah yang ini, nanti Kiai Musonef akan menjelaskan hal-hal yang bisa menjangkiti hati. Kalau memang hati ini tidak bisa berhasil dibersihkan dengan cara uzlah dan juga tidak bisa berhasil dengan cara berpikir, dampaknya nanti akan dijelaskan dalam hikmah berikutnya, yaitu pada hikmah yang ke-13 nanti. Nah, ini jadi intinya kita yang hikmah kali ini kita membahas poinnya adalah berpikir, dan berpikir ini mau tidak mau kita harus mengaitkan dengan uzlahnya itu. Uzlah adalah pintu tafakkur. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Tiada sesuatu yang